Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini didasarkan pada Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita, sehingga dengan perkataan Kristus itu kita beroleh hikmat untuk mengajar, menegur orang lain, menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, dan mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita. Dan hidup kita yang dipenuhi oleh perkataan Kristus itulah yang kemudian mengarahkan kita untuk melakukan firman-Nya, yaitu mengajar, menegur, menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, dan mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita. Dan nats ini menegaskan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa mengerjakan perintah Tuhan, melakukan segala perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan, bukan berdasarkan pikiran kita, kekuatan kita, tetapi semata-mata hanya oleh kuasa dari firman Tuhan yang diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Maka firman Tuhan itu berkuasa, bekerja. Dia adalah subjek yang berkuasa dan lebih besar di atas diri kita. Jadi bukan kemampuan diri kita yang kemudian mengerjakan segala perbuatan baik, tetapi firman itu mengajari kita, menguatkan kita dan memampukan kita. Oleh karena itu, nats ini di ayat 5 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dan ini menegaskan kepada kita bahwa hal-hal yang duniawi mungkin akan membuat kita akan kacau, tidak menentu. Tetapi ketika perkataan Kristus di dalam diri kita diam, maka kita dimampukan mengajar, menegur orang lain, menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita. Maka firman Tuhan berkuasa mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, mengajar kita untuk mengajar kita untuk menegur orang lain, mengajar kita untuk menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, maka marilah kita untuk lebih sering mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, datang menerima firman-Nya baik di dalam persekutuan di gereja, di pertanyaan, di sekolah, atau di dalam komunitas kekristenan yang lain. Karena iman timbul oleh pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu, yaitu perkataan Kristus itu, yang diam dengan segala kekayaannya di antara kita, itu yang kemudian memampukan kita untuk berhikmat, untuk mengajar dan menegur, menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, dan mengucap syukur kepada Allah. Maka marilah datang kepada Tuhan, marilah membaca firman-Nya, merenungkannya setiap hari. Jangan mengandalkan dirimu, jangan mengandalkan kepintaranmu. Kita tidak perlu menyombongkan diri, mengedepankan kemampuan kita, tetapi kita perlu berserah kepada Tuhan, agar Dia lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus, kemudian memampukan kita, mengajari kita, membuat kita berhikmat. Maka kita akan menikmati kekayaan Kristus dan berbagi kekayaan Kristus, yaitu firman-Nya itu yang telah diam di antara kita. Maka firman yang kita terima itu kemudian kita bagikan lewat pemberitaan kita. Dan firman itu yang kita terima itu, yang diam di antara diri kita, kemudian kita bagikan melalui perbuatan kita.
maka kita menjadi memberitakan dan mengerjakan firman Tuhan lewat firman yang kita terima dan yang kita beritakan dan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, marilah lebih sering mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kemudian berbagi dengan pemberitaan, baik melalui lisan, perkataan, ataupun perbuatan kita. Oleh karena itu, selamat merenungkan dan membaca firman Tuhan setiap hari, selamat memberitakan firman Tuhan setiap hari, dan selamat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan yang lewat Roh Kudusnya memampukan kita melakukannya, karena firman Tuhan itu adalah subjek yang lebih besar dari diri kita. Dia yang memampukan kita mengerjakan semua perbuatan baik. Kiranya Tuhan memampukan kita melalui Roh Kudusnya. Amin. Kita berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.